Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah, puasa kita hampir selesai. Mudah-mudahan kita semua selamat sampai akhir bulan Ramadan, sehingga insya Allah segala dosa kesalahan kita akan terampuni karena kita menjalankan puasa Ramadan itu. Para masyarakat yang hormati, sebagai akhir mata kuliah kita ini, jadi pada prinsipnya filsafat Islam itu Anda diberitahu bagaimanakah perkembangan filsafat Islam. Jadi ternyata memang kenyataannya filsafat itu lahirnya di Mekah, ya, kemudian pindah ke Madinah, kemudian ke Irak. Nah, disitulah mulai berkembang dan akhirnya menjadi campur antara filsafat Yunani, ya, dengan Islam. Karena ketemunya para kiai dan para tokoh-tokoh filosof Islam itu. Karena apa? Karena adanya Baitul Hikmah tadi. Jadi Baitul Hikmah yang didirikan oleh Harun al-Rasyid sama putranya itu, namun itu memang betul-betul melahirkan para sarjana yang komplit, ya. Artinya pengetahuan umum itu bisa terwadai, begitu juga tentang agama, ya, begitu. Ya, cuma setelah bertemunya antara filsafat Yunani dengan Islam, para kiai itu itulah campur antara para tokoh-tokoh agama dengan tokoh-tokoh filosof, baik dari barat maupun timur, ya, itu. Sehingga pada waktu itu terjadilah konflik, ya, pertentangan antara kaum ahli agama dengan ahli filsafat, di mana kuncinya adalah Al-Ghazali dengan Ibn Rushd itu. Ibn Rushd itu adalah filsuf barat, ya, yang memang mengutamakan tentang akal, sementara Al-Ghazali itu bukan hanya akal, karena memang akal juga dijelaskan dalam Quran, wong kon do mikir, tapi juga yang dalam arti di luar akal, yaitu kemampuan itu hati, ya. Antara lain yang dipersoalkan adalah orang barat itu mengatakan bahwa crisio ex nihilio itu harus ada, ya. Jadi barang yang ada itu harus dari ada menjadi ada yang baru, ya. Sementara kalau Imam Ghazali tidak. Barang yang ada itu dari nol, dari tidak ada menjadi ada. Mengapa? Nah, karena Ghazali itu punya sifat kun fayakun. Wah, itu penentangannya sampai muncak. Akhirnya diadu, ya, antara dua kelompok tadi. Kelompok filosof barat, ya, dan timur, juga para tokoh-tokoh agama. Setelah diadu ternyata Ibn Rushd salah, keliru, kalah. Akhirnya yang menang adalah kaum agama. Sehingga pada waktu itu filsafat yang semula sudah menjadi kondang kaloka di timur Islam itu dilarang. Di tokoh-tokohnya dibunuh, ya. Ya, akhirnya filsafat itu dilarang semua orang Islam. Orang dilarang untuk beristihad, ya. Jadi wong Islam itu nuruto wae yang para kiai-kiai, yaitu yang dianggap 4 orang kiai itu, ya. Antara lain Imam Syafi'i, ya, Hambali, Maliki, Ibn Rushd itu dianggap sebagai tokohnya. Ya, sejak itulah Islam itu mulai
menyusut dan sampai akhirnya ya seperti ini. Orang Islam itu orang dia apa-apa, kabeh digawa yang barat goro-goro pada waktu itu orang Islam dilarang beristihad. Selesai, itulah filsafat Islam. Tapi dengan adanya para pembaru, ya tokoh-tokoh pembaru yang ada di sekitar kita itu, yaitu apa? Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rosyid Ridho, dan juga Indonesia itu Pak Dahlan sama Pak Kiai Wahid Hasyim itu sebagai tokoh pembaru. Karena apa? Yang pertama bahwa filsafat itu boleh dipelajari lagi, berpikir lagi, karena tidak menyalahi aturan Al-Quran. Kon do mikir. Sehingga Pak Dahlan itu mulanya mendirikan sekolahan, tapi mulai muncul diberi pelajaran umum. Jadi madrasah-madrasah itu diberi pelajaran umum. Sehingga tokoh-tokoh keluaran Muhammadiyah itu ya ngerti agama, ngerti umum. Nah itu. Dan sampai sekarang dia tahu bahwa Muhammadiyah itu terkenal dengan sekolahnya. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi hebat-hebat itu. Ya, dibentuk dua tadi. Ya, jadi kembali pada zaman Harun Rasyid dulu, ya sekolahnya itu begitu. Sementara kayak Wahid Hasyim itu mendirikan apa? Pondok pesantren. Jadi di Indonesia itu ada ribuan pondok pesantren. Dan ternyata pondok pesantren itu tidak hanya kitab kuning yang dipelajari, tapi juga ternyata termasuk juga umum, ya. Pernah saya pada waktu itu mondok itu radio itu dilarang untuk masuk pondok radio. Santri tidak boleh membaca surat kabar, haram. Ya. Tapi lama-lama makanya dirintis oleh Kiai Wahid Hasyim itu, sekarang yang namanya pondok pesantren itu tidak kalah dengan SMA yang asli. Ya, jadi orang kalah. Jadi yang ngerti santri, ngerti kitab kuning, tapi juga ngerti umum. Itulah sebagai contoh sampai sekarang kita itu diberi pelajaran kedua-duanya tadi. Dan ternyata sampai sekarang itulah kita terus berjalan, ya. Dimana Kiai Wahid Hasyim juga termasuk tokoh pendiri 9 dan juga tokoh 4 orang tadi, ya itu. Ini. Nah sekarang setelah kita belajar filsafat dan memang diharuskan karena memang filsafat itu merupakan MKDU para mahasiswa sekarang itu. Di semua negara pasti akan mendapatkan filsafat Islam. Nah, cuma kita anda saya minta untuk membaca sendiri tokoh-tokoh filosof Islam itu, ya. Jadi misalnya Al-Kindi itu jasanya besar sekali karena dia itu berani mengumumkan bahwa antara filsafat dan agama itu tidak bertentangan. Bahkan mengatakan bahwa Islam itu adalah isinya antara lain filsafat. Karena apa? Ada kata-kata berpikir tadi, ya, sehingga bisa diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Itu Al-Kindi dan sebagainya. Nah sekarang filsafat itu juga Pancasila itu tadi kembali, ya. Jadi Pancasila itu isinya Tuhan yang Maha Esa, manusia, ya, satu, ya, rakyat dan adil. Jadi intinya itu Tuhan yang Maha Esa, manusia, satu, rakyat, adil. Ini yang akan kita perjuangkan. Jadi istilahnya itu falsafah hidup kita itu itu. Nah banyak sekali orang-orang yang menguji apakah benar bahwa Pancasila itu sebagai falsafah hidup
Nah, banyak sekali ya. Pada waktu itu di Gajah Mada yang pada waktu rektornya Pak Profesor Nontonegoro itu diuji ya, akan membuktikan supaya Pancasila itu betul-betul merupakan falsafah hidup bangsa ya. Kita tahu bahwa sebuah filsafat itu konsepnya itu pasti punya pendirinya ya, punya konsep ontologinya, epistemologi, aksiologi itu harus punya. Nah sekarang apakah benar Pancasila itu punya itu? Ya itu. Yang jelas alat untuk menguji Pancasila itu ada dua tokoh dari Barat, yaitu Hegel, G.W. Hegel, dan yang kedua adalah Aristoteles. Jadi kalau Pancasila itu diuji dari teorinya dua tokoh ini, bisa masuk berarti falsafah hidup. Ya, yang pertama adalah Aristoteles. Ya. Aristoteles itu mengatakan bahwa semua falsafah hidup itu minimal harus punya 4 kausa, ya, 4 sebab. Ya. Sebabnya apa? Harus bisa menjelaskan. Yaitu yang pertama kausa materinya. Ya. Masih ingat? Jadi materi Pancasila itu adalah pada waktu Jepang terdesak oleh sekutu ya untuk Jepang minta bantuan ke Indonesia ya, antara lain ya akan diberi kemerdekaan kalau Indonesia sudah punya konsep mengenai masalah falsafah hidupnya. Nah itu materinya di situ. Andai kata Jepang dulu tidak minta itu ya kita tidak punya Pancasila. Ya. Jadi goro-goro Jepang terdesak oleh sekutu, akhirnya Jepang minta pada Indonesia akan diberi kemerdekaan, tetapi dengan catatan kowe kudu duwe falsafah hidup. Nah ternyata betul. Setelah itu para sarjana-sarjana dari Barat kumpul dan akhirnya terjadilah klimaknya 9 orang itu yang ditunjuk oleh Bung Karno untuk merumuskan falsafah hidup. Terjadilah namanya Pancasila Piagam Jakarta. Dan Pancasila inilah yang dijadikan modal dasar Bung Karno merdeka. Ya. Tanggal 7 Agustus jam 10 malam siang. Dan negara yang paling menerima adalah Mesir. Jadi kita itu dengan negara Mesir memang banyak sekali karena satu-satunya negara yang mengakui Indonesia merdeka itu adalah Mesir. Setelah itu dari berturut-turut dari Timur Tengah banyak ya karena adanya tadi Pancasila tadi. Nah itu kausa materinya. Ya. Kausa formanya apa? Yang kedua, formanya pada waktu itu Bung Karno mengatakan saya sudah punya konsep falsafah hidup yaitu Pancasila. Itu formanya di situ dan akhirnya diikuti, diterima oleh Jepang dan juga BPPKB pada waktu itu PPU PKI itu menerima Pancasila sebagai dasar falsafah itu. Itu konsep materinya ya. Jadi formalnya, materinya, kemudian efisien. Apakah Pancasila sudah efisien? Dijawab betul, karena Indonesia itu jiwanya ratusan jiwa ya jutaan manusia, tapi cukup dengan orang 9 itu ternyata bisa ngegulke falsafah hidup Pancasila. Efisien, tidak kokean uang ya, 9 orang cukup ya. Bahkan yang terakhir itu 4 orang itu. Dan yang terakhir adalah kausa abadi ya. Jadi materi, forma, efisien
dan konsep abadi, di mana Pancasila itu memang sudah dilarang untuk dirubah-rubah, ditambah atau dikurang, pokoknya yaitu pertama kali ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, dan satu persatuan Indonesia, dan keempat kerakyatan yang dipimpin oleh Makmur seluruh itu, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. 5 hal itu tidak akan dirubah-rubah, sehingga Wonosobo itu dihantui oleh Pak Harto pada waktu itu. Ya, akhirnya beliau mendapat jatah rumah itu di Jogja itu, karena hadiah dari Pak Harto itu bisa mempertahankan itu mempertahankan dari konsep Aristoteles. Jadi konsep-konsep filsafat yang lain ya seperti punya itu, sehingga banyak sekali sekarang itu falsafah itu sudah banyak sekali, dan yang paling merajai sekarang ini adalah konsep pragmatisme. Yang di konsepnya orang Amerika itu, di mana memang pragmatisme itu menguasai segala kehidupan manusia, praktis, ya, efisien, melakukan alasan tapi yang praktis, ya. Sebagai contoh misalnya orang para mahasiswa lah, sekian banyak mahasiswa itu bisa dihitung berapa kendaraan beton barat ya, dengan Jepang, ya itu paling banyak adalah beton Jepang, karena Jepang itu praktis, ya, gampang, enteng, ya orang wong tua iso numpai. Tapi kalau beton misalnya India atau beton Vespa yang model-model dulu itu ya orang pada seneng, entah ke bensin itu sebagai contoh. Ibu-ibu, misalnya ibu-ibu sekarang sudah tidak ada yang masak itu pakai kayu, kompor sekarang, praktis, ya, murah, ya. Sehingga sekarang itu betul, terutama di kota itu tidak ada orang yang masak pakai kayu, itu tidak ada, pakai kompor. Dan pakaian-pakaian yang dipakai sekarang itu juga yang praktis. Nah, itu sebagai contoh model yang sekarang itu yang menguasai negara kita itu aliran pragmatisme yang disebut oleh John Dewey, William James dan sebagainya itu, ya. Jadi yang praktis, ya, cekak, praktis itu sebagai contoh, ya. Nah sekarang bagaimana konsep Hegel, ya, tentang filsafat itu? Jadi kalau konsep Aristoteles tadi ada 4 kausa, ya, materi, forma, efisien, dan body. Sekarang konsepnya Hegel. Jadi Hegel itu kan teorinya ada 3 itu, ya, yaitu masalah pertama kali materi, konsep, kemudian keduanya itu caranya menghilangkan konsep, dan terakhir, ya, yaitu konsepnya adalah konsep ya, bentar, ya. Jadi konsep Hegel itu adalah thesa,
antitesa dan sintesa, ya. Jadi kalau falsafah ide itu punya 3 hal ini, tesa, antitesa, dan sintesa. Itu bisa dikatakan sebagai falsafah hidup. Nah sekarang, apakah ada Pancasila itu mengandung 3 aspek ini? Ternyata setelah dipelajari, ya, itu betul. Jadi Pancasila itu apa? Ada ya 3 hal itu. Tesa, itu persoalan, ya. Jadi cara gampangannya tesa, antitesa itu misalnya lapar, nah, itu tesanya. Ya, antitesanya apa? Makan. Jadi kalau sudah makan selesai itu. Begitu juga Pancasila itu kalau ada tadi tesa, antitesa, sintesa. Dan ini ternyata tesanya itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, terutama pegawai negeri itu mesti hafal itu. Nah, di mana preambel Undang-Undang 45 itu ada 4 alinea. Ya. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi semua bangsa itu boleh, ya, punya hak merdeka, ya. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi tesanya adalah Indonesia itu dijajah, ya. Betul, pada waktu itu kan dijajah oleh Jepang dan Belanda. Itu tesa, betul ada. Dan itu memang ditulis sampai sekarang dan tidak akan diwawah itu. Tesanya ada. Kemudian antitesanya apa? Untuk memperjuangkan penjajahan itu harus ada kata perjuangan. Ternyata alinea kedua itu betul bunyinya, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, selamat, sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia dengan ini ke pintu gerbang Indonesia, ya, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah ini, itu apa? Alinea kedua begitu, perjuangan. Jadi ternyata emang betul untuk mempertahankan Pancasila itu perjuangannya luar biasa. Ya, ada rumah di Obong, di Bandung itu berapa rumah Obong untuk menghilangkan penjajah itu. Ya, kiai-kiai banyak yang meninggal, yang macam-macam lah dengan perjuangan bondondunya di itu. Dan untuk apa? Agar bisa merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adil makmur inilah yang terakhir daripada Pancasila itu. Ya. Jadi itu teori yang kedua. Antitesanya itu berjuang. Ya. Jadi segala sesuatu itu kalau kepengen berhasil, berjuang. Seperti Anda ini kuliah itu ya harus berjuang. Ya. Tidak hanya seenaknya saja, tapi harus ada perjuangan. Dengan perjuangan itu insya Allah saudara tidak hanya selesai S1-nya, bisa S2, insya Allah IM nanti akan mendirikan S2-nya, dan doakan saja bisa berhasil. Anda situ kuliah dan tidak hanya S2 tapi S3-nya bisa di Gajah Mada, di Semarang, di mana-mana, ya itu. Ya, tapi kalau kita masih lama kalau S3-nya, S2-nya dulu lah. Ya, ini sebagai penampung daripada mahasiswa yang sudah ribuan mahasiswa loh yang dikeluarkan IM itu, mulai dari UI dulu, ya, tarbiyah syariah, ya, sampai sekarang ribuan, ya.
Dan itu mengharapkan agar kita itu punya S2-nya. Insya Allah itu. Itu apa? Mengenai apa? Konsep kedua. Dan konsep ketiganya apa? Ya. Jadi tesa, antitesa, sintesa. Tesanya itu apa? Dijajah tadi, penjajahan. Antitesanya itu perjuangan, berjuang. Dan sintesanya, kata Pancasila ini, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi selalu religius loh Indonesia itu. Coba terakhir ini ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, itu. Punya Allah itu hanya Indonesia, ya. Apa Indonesia, ya. Jadi inilah yang dipakai Profesor Nontonegoro untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, betulkah bahwa Pancasila itu sebagai falsafah hidup? Karena ternyata teori-teori falsafah itu diajukan dan ternyata bisa memenuhi pernyataan itu. Ya, sekali lagi Pancasila itu harus dipertahankan, diperjuangkan seumur hidup bangsa Indonesia, insya Allah. Dan Anda sebagai penerus perjuangan bangsa kita ini. Itulah sekedar materi Pancasila sebagai bagian daripada syariat Islam yang saya sampaikan pada Anda. Dan sekali lagi Anda saya titipi agar terus memperjuangkan Pancasila itu, jangan sampai ngemoi. Kalau ngemoi malah ya lucu, sing ngedeke piyayi-piyayi tokoh-tokoh ulama kita kok dimoi. Ya jangan, kita harus kita terima. Terima kasih. Sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.